dan lain-lain. Ini mungkin rada berat, tapi mungkin awamnya seperti ini. Kayak misalkan, kalau yang udah pasti ya, yang udah pasti dan udah sering banget di-share, udah pasti banget sering dibahas sama dokter-dokter, nggak cuma di EFC, nggak cuma dokter-dokter di EFC, tapi dokter-dokter in general di luar sana yang bukan EFC, malah dokter-dokter spesialis dan lain-lain. Itu mereka sering bahas gini, kalau misalkan dulu tahun 2020 kita udah pernah COVID, kita udah pernah kena COVID dan mungkin setelah itu kita hamil, mungkin istri kita hamil atau kitanya wanita terus hamil gitu kan. Terus lahirlah anak kita. Nah, anak kita ini ada gen-gen dari kita yang menurun ke dia karena kita mungkin udah pernah kena COVID gitu loh. Nah, yang itu untuk lebih jelasnya pasti lebih enaknya kalau langsung dijelasin sama pakarnya nanti sesuai dengan materi. Jadi itu kira-kira awam dari saya ya. Mungkin penjelasannya seperti itu. Ini penurunan-penurunan dari ya sisi keturunan lah ya. Ya kayak misalkan kita udah pernah kena COVID, artinya nanti mungkin keturunan kita yang dulu kita kandung waktu kita kena COVID gitu kan, kita kan vaksin, kita konsumsi apa segala macam kayak gitu, pasti akan ada aja yang nurun-nurun. Dan efeknya ini apa? Yang efeknya ini yang sebenarnya mungkin masih rada simpang siur, saya juga masih belum bisa berani menarik kesimpulan untuk efeknya ini apa. Entah mungkin ada positif, entah negatif, saya nggak tahu. Saya belum belajar sampai ke situ. Nah, untuk itu hari ini saya sudah mengundang yang emang paham, yang mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman semua apakah ada efek dan kenapa alasannya kita harus rehab DNA. Kita harus perbaiki DNA kita. Apa yang salah dengan DNA kita? Ya kan? Misalkan kita kalau DNA-nya rusak tuh kita nggak berasa apa-apa, kita nggak bisa kayak lagi diem gini. Terus ada kayak, wah DNA saya lagi rusak, nggak bisa ngerasain kayak begitu gitu kan. DNA rusak ini ya kita harus lihat dari berbagai macam faktor. Nah, hari ini kita akan mendalami itu. Langsung aja, ini sudah hadir bersama kita semua, sudah ada Dokter Susi, seperti biasa. Selamat sore, dokter. Belum ada suara, dok. Sorry, dok. Sudah Nah, masuk belum? Sudah. udah. Oh ya, baik. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Angga bahwa hari ini kita akan membahas tentang rehab DNA ya, rehabilitasi gitu ya, rehabilitasi DNA. Mungkin kita sering mengenal juga istilah rehabilitasi ya, ada rehabilitasi medis, ada rehabilitasi mental gitu ya. Nah, sekarang ada istilah rehabilitasi DNA. Baik, saya izin share dulu. Sudah kelihatan semuanya? Udah, dok. Aman. Oh ya, baik. Jadi kalau kita mengenal istilah rehabilitasi, rehabilitasi itu artinya sebetulnya adalah satu upaya untuk mengembalikan kembali fungsi yang tidak normal dalam tubuh manusia, sehingga manusia itu bisa eh, apa namanya memperbaiki ya kualitas hidupnya, bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara mental sebetulnya. Nah, di sini nanti ada beberapa istilah yang mungkin eh, agak berat untuk orang awam ya, kan tapi saya berusaha menyampaikan dengan sebisa mungkin, seawam mungkin gitu ya. Dan kita sama-sama belajar di sini, di mana sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang sel kita. Ya, jadi sel kita itu terdiri atas gen ya, di mana gen itu terdapat di dalam DNA kita. Di mana itulah yang sebetulnya menjalankan fungsi fungsi dalam tubuh kita. Dan kita sebetulnya bukan hanya terdiri atas sel kita sendiri, ya kan, tapi juga terdiri atas makhluk-makhluk lain ya, termasuk ada eh, bakteri, virus, ya, kemudian fungi,
arhae dan juga bahkan makhluk gaib gitu ya. Nah, saya tidak akan bicara tentang makhluk gaib di sini. Ya, saya akan bicara tentang semua yang bisa kita lihat dengan baik dengan mata maupun dengan mikroskop gitu ya. Nah, sebagai makhluk yang terdiri atas sel, di dalam sel kita yang namanya DNA itu terletak dalam inti sel dan juga dalam mitokondria. Ya, jadi bukan hanya di dalam inti ya, akan tapi juga di dalam mitokondria. Nah, kita lihat di sini yang seperti benang ruwet ini. Ya, ini adalah untaian materi genetik di dalam inti sel, di mana di situ terdapat 20.000 sampai 40.000 gen. Dan 99% dari total DNA kita itu berada di dalam inti sel kita. Ya, nah, di dalam inti sel ini, DNA kita ini berasal dari baik ibu kita maupun ayah kita. Jadi, kalau misalnya terjadi kerusakan DNA pada ayah kita atau ibu kita, ya, kedua-duanya bisa menurun kalau itu di dalam inti sel, ya. Nah, berbeda nanti dengan mitokondria, ya, di mana DNA pada mitokondria itu terdiri atas 37 gen dan merupakan 1% dari total DNA. Dan DNA pada mitokondria ini hanya diwariskan dari ibu kita. Ya, jadi kualitas mitokondria itu diwariskan dari ibu kita. Nah, ini gambaran bagaimana ibu kita mengandung kita, ya lalu sel kita ini dipengaruhi mitokondrianya terutama oleh ibu kita, ya. Dan mitokondria ini dia bisa mengalami disfungsi dan penurunan ya karena misalnya kerusakan-kerusakan di dalam DNA-nya baik oleh faktor endogen maupun faktor eksogen dari luar tubuh kita. Nah, sel yang sehat itu dia mempunyai kemampuan memperbaiki kerusakan DNA dalam tubuhnya. Ya, ketika terjadi paparan zat-zat atau faktor-faktor tadi yang merusak DNA, yang menyebabkan kerusakan DNA, gitu ya, baik itu dari endogen maupun eksogen. Kalau dari endogen misalnya dari metabolisme tubuh kita sendiri, maka sebetulnya DNA pada inti dan DNA pada mitokondria itu akan di repair, akan diperbaiki oleh beberapa mekanisme dalam tubuh kita, ya, di mana ada beberapa jalur ya di situ yang punya sifat untuk memperbaiki, dan itu berkaitan dengan gen yang terlibat dalam repair. Ya, jadi tubuh kita ini diatur oleh 4 macam gen utama. Ya, yang pertama adalah gen yang mengatur pertumbuhan dan proliferasi namanya, pembelahan sel gitu ya. Kemudian yang kedua, gen yang mengatur perbaikan sel. Yang keempat adalah gen yang mengatur kematian sel. Dan yang ketiga ya, yang keempat adalah gen yang mengatur eh, bagaimana menekan pertumbuhan sel atau tumor suppressor gen namanya. Jadi dia menekan pertumbuhan sel yang abnormal seperti tumorigenesis atau yang membentuk tumor dan bisa membentuk kanker gitu ya. Nah, tubuh kita ini dengan adanya apa namanya gen-gen yang berfungsi untuk memperbaiki tubuh itu sebetulnya punya kemampuan memperbaiki dirinya, ya. Dan kita tidak bisa menghindari kerusakan DNA, ya, karena tanpa terpapar apapun, ya, karena metabolisme tubuh kita sendiri, sampah-sampah metabolisme, ya, kemudian produk-produk metabolisme kita sendiri itu juga akan menimbulkan kerusakan DNA, di mana setiap hari
sekitar 500.000 DNA itu mengalami modifikasi ya pada setiap sel dan ya ini bisa terakumulasi dan bila fungsi-fungsi yang lain dalam tubuh kita tidak berperan ya tidak gagal gitu ya maka bisa menimbulkan kerusakan DNA itu tidak bisa diperbaiki dan menimbulkan banyak sekali penyakit ya seperti misalnya kanker ya penuaan sel yang berkaitan dengan banyak sekali penyakit degeneratif ya, kemudian apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Nah, bagaimana keseimbangan antara eh, kerusakan DNA, jumlah kerusakan DNA dengan kecepatan kita merepair DNA kita itu sangat menentukan sehat dan sakitnya sel kita gitu ya. Dan orang-orang yang sakit itu adalah orang yang tidak seimbang antara jumlah kerusakan DNA-nya dengan jumlah DNA yang diperbaiki, ya, sehingga menimbulkan akumulasi dari DNA-DNA yang rusak tadi. Nah, jadi setiap hari itu kita mengalami banyak sekali paparan yang menyebabkan kerusakan DNA dan tidak bisa dihindari. Dan macam-macam bentuknya ya. Jadi ada beberapa macam kerusakan DNA bisa berupa kesalahan replikasi, bisa berupa kerusakan karena kimiawi ya, terjadi depurinisasi, deaminasi, kemudian banyak sekali macam dari kerusakan DNA nanti akan saya detailkan. Nah, sebetulnya apa penyebab kerusakan DNA? Tadi ada faktor intrinsik atau endogen ya, lalu ada faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik misalnya karena adanya radikal bebas ya yang berasal bisa dari produk metabolisme tubuh kita yang normal gitu ya. Jadi secara normal tanpa ada gangguan metabolisme itu bisa menimbulkan dampak berupa metabolit radikal bebas dan bila kita misalnya terkena paparan infeksi gitu ya, maka rekombinasi sintesis antibodi juga bisa menjadi salah satu faktor yang merusak DNA. Selain itu adalah kegagalan replikasi. Kemudian dari faktor ekstrinsik itu ada beberapa macam, misalnya karena misalnya paparan sinar ya, baik itu radiasi dari sinar pengion maupun non pengion ya. Kalau yang pengion itu contohnya adalah ultraviolet ya. Kalau kalau sinar matahari itu yang bisa menembus bumi karena ada lapisan ozon adalah sinar UVA dan UVB. Tapi karena sekarang sudah ada kerusakan ozon, tentunya akan bertambah banyak sinar matahari jenis lain ya, gamma ya, kemudian apa UVC itu akan masuk ke dalam bumi ya. Dan ini akan meningkatkan paparan manusia terhadap radiasi sinar pengion. Nah, selain itu ada radiasi sinar non pengion ya, termasuk frekuensi-frekuensi gelombang radio yang mungkin terpapar pada kita ya, seperti misalnya dari alat dapur kita, microwave gitu ya, atau misalnya dari wifi, kemudian gelombang elektromagnetik yang berada di sekitar kita, termasuk cahaya-cahaya buatan dari lampu misalnya ya, dan kadang-kadang lampu itu juga dia diproduksi untuk semakin membuat dia terang menggunakan logam berat tertentu yang akhirnya bisa menyebabkan dispersi logam berat itu pada tubuh kita. Nah, kemudian bahan kimia ya banyak sekali bahan kimia ya paparan bahan kimia misalnya dari sabun kita, dari kosmetik, dari skincare kalau perempuan ya, dari sampo, kemudian belum kalau kita pakai apa pembersih rumah ya. Kemudian kalau kita misalnya eh, bekerja di pabrik ya, kemudian rokok. Nah, itu termasuk bahan kimia yang bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan pada DNA kita. Lalu rangsangan fisik ya seperti suhu itu bisa menyebabkan hidrolisis dan juga menyebabkan apa namanya rangsang termal yang akan juga merusak DNA kita. Nah, agen biologi seperti bakteri dan virus ya termasuk virus virus COVID
baik virus asli maupun virus buatan ya. Nah, kemudian disbiosis ini juga akan meningkatkan. Jadi kita sering bicara tentang disbiosis karena kita adalah ekosistem dari mikroorganisme ya. Kita punya bakteri, kita punya virus ya, kita punya juga tadi jamur dan sebagainya di mana kondisi disbiosis misalnya ada overgrowth dari satu patogen ya. Nah, misalnya overgrowth dari eh, Helicobacter pylori kalau bakteri ya, kalau virus ya misalnya overgrowth dari HPV misalnya. Ditambah dengan faktor-faktor dari lingkungan ya, misalnya paparan polusi tadi yang mengandung logam berat ya, cahaya tadi ya, kemudian makanan kita yang nggak sehat misalnya ya, yang tidak seimbang antara seratnya dan juga lemaknya mungkin. Ditambah misalnya tadi ada overgrowth patogen yang menimbulkan infeksi, eh, kemudian paparan kimiawi, radiasi, itu akan meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita, dan itu juga bila eh, dikombinasikan dengan dysbiosis yang menyebabkan peningkatan toksin-toksin bakteri, itu akan merusak usus kita, menyebabkan endotoksemia dan chronic inflammation ya, radang yang kronik dalam tubuh kita, sehingga hal itu akan menyebabkan kerusakan DNA. Demikian pula bila sampai terjadi yang namanya leaky gut, ya leaky gut yang sering kita bicarakan dia menyebabkan akhirnya usus itu seperti saringan yang besar-besar sehingga yang harusnya tidak boleh masuk ini jadi masuk ya, termasuk bakteri itu kan sebenarnya nggak boleh masuk ke dalam pembuluh darah kita ya kan, tapi karena adanya leaky gut maka terjadi mikrobial translocation ya, terjadi translokasi dari mikroba-mikroba yang ada di dalam lumen usus ya, dalam saluran usus kita, sehingga hal itu juga akan menyebabkan proliferasi yang berlebihan, pembelahan sel yang berlebihan ya. Kemudian terjadi kerusakan DNA dan memicu yang namanya karsinogenesis atau kanker ya. Nah, lalu faktor eksogen yang merusak DNA yang juga menyebabkan disruption dari endokrin kita ya, gangguan hormonal ya, ketidakseimbangan hormon. Di sini ada banyak sekali macamnya, contohnya pestisida. Jadi kalau kita makanannya kebetulan sayur-sayuran yang disemprot dengan pestisida, atau karena kita takut sama nyamuk, disemprotilah lingkungan kita dengan apa insektisida dan lain-lain ya. Nah, maka zat-zat yang ada pada pestisida itu akan terpapar pada tubuh kita ya. Contohnya di sini klorpirifos, atrazin, glifosat ya, glifosat maaf. Dan di mana efeknya bisa menimbulkan kerusakan gen dan itu toksin bagi gen kita. Nah, lalu bisa menyebabkan obesitas, eh, resistensi insulin, disbiosis pada usus ya. Nah, lalu juga di sini ada dari sampah-sampah ya rumah tangga yang mengandung misalnya polybrominate di vinyl ether ya. Lalu di sini bisa menyebabkan carcinogenicity ya. Lalu ada polychlorinated biphenyl ya. Ini juga bisa menimbulkan mutasi genetik, kemudian obesitas, metabolic syndrome, dan perlemakan pada hati. Logam berat, banyak sekali logam berat yang tidak kita sadari, bahkan dari HP kita ya. Coba perhatikan HP kita, baterainya apa? Ya, sekarang lagi musim kendaraan listrik. Perhatikan kendaraan listrik kita baterainya terbuat dari apa? Ya, apakah dia mengandung kobal, mengandung misalnya kadmium, mengandung lead ya, atau arsenik gitu ya. Nah, maka memang kita harus perhatikan ya. Jadi apa yang kita gunakan itu kira-kira bisa nggak menyebarkan logam berat di lingkungan kita. Nah, logam berat ini dia bersifat mutagenicity, ya, menimbulkan stres oksidatif dan bersifat menekan sistem imun kita. Nah, lalu engineered nanomaterial ya, sekarang ini banyak sekali yang nano-nano ya dalam pengobatan dan dalam industri vaksin ya.
Yang nano-nano ini misalnya ada grafen oxide, ya, titanium dioxide. Nah, di mana penggunaan teknologi nano ini juga bisa memicu stres oksidatif, menyebabkan disbiosis dan juga meracuni sistem imun kita. Nah, perhatikan juga personal care tadi ya, kosmetik terutama skincare ya, di mana pengawetnya biasanya mengandung metil paraben dan propil paraben. Cuma perhatikan ya, kalau perlu kita tanya, jangan cuma melihat komposisi. Ya, karena saya pernah mendapati suatu saat saya bertanya tentang satu kosmetik dan skincare, mereka bilang bahwa sekarang sudah tidak diwajibkan lagi mencantumkan metil paraben dan propil paraben di dalam komposisi mereka. Ini kan berbahaya sekali ya pada orang-orang yang sangat sensitif, apalagi mereka sudah punya kecacatan genetik tertentu. Maka hal ini akan meningkatkan estrogen dalam tubuhnya dan dia punya efek anti-androgenik properties ya, dan bisa memicu perubahan-perubahan pada tubuh manusia ya. Bisa memicu hiperestrogenisme ya, kalau pada laki-laki juga bisa menyebabkan feminisasi ya, bayangkan ya. Nah, lalu obesitas ya, maka perhatikan sekali lagi apa yang kita gunakan termasuk skincare, sabun ya, lotion. Nah, karena jangan sampai itu menimbulkan paparan zat-zat yang menimbulkan kerusakan DNA. Nah, bagaimana sih peran kerusakan DNA ini pada penyakit gitu ya? Jadi semua paparan faktor-faktor yang bisa merusak DNA itu kemampuannya merusak tubuh kita itu tergantung juga dari jenis sel kita. Jenis sel kita, dosisnya, lama pengguna paparannya gitu ya. Dan juga faktor kemampuan kita untuk merepair tadi, ya. Di mana sel tubuh kita ini terbagi menjadi sel yang dia mampu berproliferasi dan membelah diri gitu ya. Tapi ada sel yang dia tidak mampu membelah diri dan berproliferasi. Nah, pada sel yang mampu berproliferasi dan membelah diri, kalau DNA damage atau kerusakan DNA itu tidak diimbangi oleh perbaikan DNA yang seimbang, maka bisa terjadi kesalahan pembelahan ya, kesalahan penggandaan kok pembelahan. Kesalahan penggandaan atau replikasi dan kesalahan pada perbaikan ya. Perbaikan pun bisa salah ya. Misalnya prosesnya ada yang salah bisa salah gitu ya. Nah, akan tetapi sebetulnya tubuh kita itu punya mekanisme lain ya. Ketika perbaikan ini kok salah atau sel kok replikasinya salah, maka tubuh itu punya yang namanya checkpoint ya. Checkpoint untuk menghentikan siklus sel dan nanti dia akan diputuskan apakah bisa diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki maka dia akan diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki maka dia akan dibunuh gitu kan. Sel itu akan mati. Nah, masalahnya sekarang sel yang apa namanya jalur yang untuk mematikan sel itu atau untuk mengaktifkan checkpointnya juga ada orang itu salah. Jadi ada orang yang dia mengalami mutasi pada gen yang mengatur checkpoint tadi, ya. Lalu ada yang mutasinya pada gen yang mengatur apa namanya kematian sel gitu ya. Jadi akhirnya apa kalau seperti ini ya sudah akhirnya mutasi berikutnya akan terjadi ya kalau lebih dari 4 mutasi ya itu bisa menimbulkan eh, pembentukan sel-sel mutan yang dia akhirnya bisa berkembang menyebabkan penurunan fungsi dari jaringan dan organ dalam tubuh kita. Dan ini akan menimbulkan penyakit juga, ya. Nah, sekarang antara kerusakan DNA dengan mutasi gen itu sama apa enggak sih, gitu ya? Beda, ya. Kerusakan DNA itu eh, yang rusak itu adalah struktur fisiknya, gitu ya.
Kalau DNA itu ada untaian eh, rantainya gitu ya. Kemudian di dalamnya ada untaian basa, urutan yang mengandung apa namanya beberapa nukleotida gitu ya. Nah, maka kalau kerusakan DNA itu struktur fisiknya yang rusak. Nah, sedangkan mutasi gen itu adalah perubahan pada urutan basa dalam DNA dan terkadang dia tidak mengubah struktur dari DNA ya sehingga ada kalanya mutasi gen itu tidak bisa dikenali ya. Jadi padahal mutasi gen itu kan sebetulnya DNA-nya rusak gitu ya, tapi apa namanya karena struktur fisiknya masih baik-baik saja, mutasi gen itu bisa saja tidak dikenali oleh tubuh kita ya sehingga mutasi ini akan eh, bereplikasi ya bila sel bereplikasi dan akhirnya sel itu menjadi mutan. Nah, kerusakan DNA ini bisa diperbaiki dan dikenali oleh enzim dan bila tidak diperbaiki maka sel akan dimatikan tadi. Nah, kalau mutasi tidak bisa diperbaiki ya, jadi pada level seluler mutasi bisa mengubah protein dan regulasinya ya. Kemudian mutasi dapat mengaktifkan gen-gen yang dia bersifat memicu pertumbuhan kanker, menginaktivasi tumor supresor gen. Tumor supresor gen ini adalah gen yang menekan pertumbuhan kanker. Dan hal ini bisa menyebabkan instabilitas pada seluruh gen kita, ya, dan bisa memicu penyakit kanker. Nah, kerusakan DNA bisa menyebabkan mutasi dan epimutasi, ya. Mutasi itu kan pada DNA, pada gen ya dalam DNA. Nah, kalau epimutasi itu bukan pada gennya ya, tapi di apa namanya eh, struktur-struktur yang lainnya, gitu ya, perubahan pada struktur-struktur yang lainnya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana peranan kerusakan DNA, kemudian perubahan epigenetik itu bukan pada materi gennya ya, tapi pada struktur-struktur yang menstabilkan gen, gitu ya, yang bisa menyebabkan defisiensi perbaikan DNA dan juga mutasi gen. Nah, ini kita lihat di sini ada faktor endogen, ada faktor eksogen ya. Kalau dari endogen termasuk diet ya, termasuk bile acid ya. Kemudian juga produksi ROS dari eh, sel-sel imun ya seperti makrofag dan juga sel darah putih seperti neutrofil. Nah, kalau yang eksogen itu bisa dari asap-asap tadi ya, baik asap karena rokok, ya asap polusi udara, ya. Kemudian kalau sekarang ini sudah ada teknologi mengubah atau apa istilahnya ya, memodifikasi iklim itu ya, itu rata-rata menggunakan misalnya graphene oxide. Nah, itu juga graphene oxide tadi juga ternyata juga berbahaya ya. Lalu radiasi logam berat, kemudian virus dan juga genotoksin lain, dia akan menimbulkan DNA damage. Nah, DNA damage kalau pada sel-sel tadi yang tidak membelah bisa menyebabkan yang namanya somatic mutation. Ya, somatic mutation ini dia akan menyebabkan kerusakan pada non DNA repair gen. Ya, jadi pada gen-gen yang selain DNA repair, ya. Dan ini bisa juga akhirnya akan merubah ekspresi dari non DNA repair gen, ya. Nah, lalu pada epigenetik ya bisa terjadi perubahan dari mikroRNA, kemudian CPG Allen methylation ya, lalu bisa terjadi histone modification dan chromatin remodeling ya, ini jenis-jenis perubahan pada epigenetik di mana sinyal-sinyal yang akan terpengaruh ini banyak sekali ya di sini ya. Jadi dia bisa mempengaruhi sinyal-sinyal yang dia ternyata berkaitan dengan repair sehingga akhirnya apa? Kemampuan repair atau perbaikan DNA kita itu menjadi kurang
Dan itu akan menyebabkan peningkatan penumpukan dari sel-sel yang DNA-nya rusak dan tidak bisa diperbaiki. Nah, kalau ini terus terjadi, maka ini akan meningkatkan mutasi pada sel-sel somatik dan perubahan epigenetik dan menyebabkan akhirnya terjadi kayak efek ini ya, tabrakan beruntun ya. Jadi dia akan menimbulkan mutasi-mutasi berikutnya ya. Apalagi kalau yang mutasi itu adalah germline ya. Nah, kalau germline mutation itu rata-rata yang terkena akhirnya adalah pada DNA repair dan ini biasanya heredited. Jadi diturunkan pada anak keturunan kita ya. Dan ini bisa bertambah memperberat ya dari kerusakan-kerusakan yang sudah ada tadi menimbulkan akhirnya kita mengalami kanker ya. Nah, ini macam-macam kerusakan DNA karena faktor endogen ya. Jadi faktor-faktor endogen tadi bisa menyebabkan kerusakan yaitu berupa oksidasi dari DNA ya. Kemudian beberapa yang lainnya adalah melalui penimbunan spesifik oksidatif domain produk ya, 8 hidroksi guanin dan 8 hidroksi deoksiguanosin serta 5 hidroksi metil urasil ya. Lalu depurinisasi, dipirimidinasi dan juga rusaknya untaian DNA baik itu single maupun double ya. Kemudian pembentukan metil guanin dan sitosin deaminasi. Ya, ini macam-macam kerusakan DNA karena faktor endogen. Nah, kalau tadi kita bicara DNA pada inti ya, sekarang kita bicara DNA pada mitokondria ya. Nah, apa itu mitokondria? Ya, mitokondria ini ibaratnya PLN dalam tubuh kita. Ya, coba bayangkan kalau nggak ada listrik ya, apalagi kalau kita adanya mobil listrik semua, kemudian apa eh, sepeda listrik, kompornya listrik, apa yang akan terjadi kalau listrik mati? Ya, padahal kita nggak punya yang lain ya kan gitu. Nah, mitokondria ini kalau mengalami disfungsi, maka dia sangat berperan ya dalam penuaan sel, ya, degenerasi saraf, penyakit-penyakit metabolik, ya, termasuk kanker itu juga sebetulnya adalah salah satu sebabnya karena ada disfungsi mitokondria. Jadi mitokondria ini adalah energi, ya, pembangkit energi dalam tubuh kita yang berperan dalam regulasi produksi energi dalam tubuh kita. Nah, energi dalam tubuh kita itu disebut ATP, ya. Kalau ATP kita menjadi rendah gitu ya, maka yang timbul akhirnya sel itu juga akan banyak mengalami kerusakan. Ya, bukan hanya pada DNA-nya ya. Semua struktur sel ya, bahkan bisa akhirnya membuat sel itu pecah ya. Dan pecahnya sel maka akan diikuti oleh peradangan. Jika mitokondria ini rusak dan tidak dapat diperbaiki, maka seluruh organel sel kita ya, jadi seluruh bagian-bagian dari sel kita itu akan rusak, ya akan akhirnya akan menjadi pecah dan menjadi di apa dicerna oleh sel-sel fagosit atau sel-sel imun kita. Dan sebetulnya ada eh, eh, manfaatnya juga ya. Jadi secara secara periodik ya, yang namanya tubuh itu dia akan membuang sampah-sampah, timbunan sampah dari sel yang rusak ini dengan cara memakan selnya sendiri, ya namanya autofagi. Nah, kalau pada mitokondria namanya mitofagi. Nah, mitofagi itu proses di mana ketika terjadi kerusakan mitokondria, terutama pada membran dari mitokondria, gitu ya, selaput yang melapisi mitokondria itu, maka dia akan dimakan oleh kantong-kantong yang menyebabkan dia akhirnya seperti dicerna dan di apa regenerasi gitu ya. Nah, saat ini diketahui bahwa 1 dari 5.000 orang itu menderita gangguan mitokondria.
Dan disfungsi mitokondria dikenal menyebabkan akhirnya tubuh kita itu menimbun protein-protein yang susah didegradasi oleh tubuh yang disebut amiloid. Dan amiloid ini tergantung timbunannya di mana ya. Kalau tertimbun di Alzheimer ya, tertimbun di otak maka bisa menyebabkan Alzheimer ya. Kalau timbunannya di pankreas maka bisa menyebabkan diabetes ya. Jadi amiloid itu seperti tumpukan sampah di apa TPS gitu ya. Nah, ini gambaran bagaimana mitokondria yang rusak bisa menyebabkan neurodegenerasi namanya ya, menyebabkan degenerasi pada saraf menimbulkan penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer itu adalah penyakit kepikunan dini ya, jadi masih muda tapi pikun. Nah, itu salah satu tanda dari penyakit Alzheimer. Nah, jadi karena penuaan, karena tadi genetic predisposition ini misalnya kita ada riwayat keluarga ya, riwayat keluarga dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan neurodegeneratif gitu ya. Lalu lifestyle kita buruk, lingkungan kita juga buruk, kemudian metabolisme biokimiawi dalam tubuh kita buruk ya. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA, termasuk DNA-nya, DNA pada mitokondria, dan bisa menyebabkan penurunan tadi energi sel yang disebut ATP, peningkatan dari stres oksidatif ya, radikal bebas dalam tubuh kita, dan akhirnya menimbulkan lingkungan yang dia bersifat stres gitu ya, peningkatan amyloid tadi, alfa beta accumulation amyloid ya, kemudian bisa menyebabkan peradangan pada otak, pada sel-sel saraf, dan ini bisa menimbulkan banyak penyakit ya. Nah, penuaan itu bisa fisiologi atau dia normal gitu ya. Kalau kita misalnya umurnya memang sudah saatnya menua ya, umur 40 tahun ke atas ya, itu sebenarnya fisiologi ya. Jadi kalau umur 40 mulai sudah gampang capek, gampang apa namanya, merasa sakit gitu ya. Kemudian mungkin ada keluhan-keluhan sendi, itu karena penuaan yang sudah waktunya gitu ya. Tapi ada orang-orang yang umurnya masih muda ya, sudah menua ya, terjadi premature aging ya. Premature aging ini biasanya terjadi karena kerusakan DNA, dan di sini bisa terjadi karena juga karena kerusakan mitokondria, kemudian penumpukan radikal bebas tadi, dan juga pemendekan dari yang namanya telomer ya. Nah, kalau kita ingin hal ini tidak terjadi, maka kita harus melakukan upaya supaya tubuh kita mempunyai kemampuan perbaikan DNA yang seimbang dengan kerusakan DNA-nya, ya. Nah, ini ya, jadi ada istilah repair dan perbaikan DNA, kemudian ada istilah rehabilitasi DNA. Ya, kalau repair pada DNA itu sebetulnya prosesnya itu seperti ini ya. Jadi ada beberapa macam mekanisme ya, jalur-jalur dalam sel ya. Jadi ini adalah perbaikan-perbaikan dengan eh, beberapa jalur, misalnya di sini base excision repair ya, nucleotide excision repair, mismatch repair, recombination repair, replication, fork arrest, various DNA structures repair ya. Nah, semua faktor-faktor yang tadi saya sebutkan merusak DNA, ini gambarannya seperti ini ya. Misalnya ROS melalui mekanisme ini ya. Mekanismenya berbeda-beda ya. Nah, tapi perbaikan sel itu bisa sama seperti ini ya, semua jalur seperti ini. Dan sayangnya manusia itu ada yang dia mempunyai eh, gen yang rentan untuk rusak karena gangguan pada masing-masing
mekanisme ini ya. Jadi ada orang yang secara genetik itu mengalami gangguan pada mekanisme base excision repair-nya. Nah, pada orang-orang ini, maka yang terjadi dia mudah terkena kanker ya. Terus dia kulitnya sensitif, yang namanya Cockayne syndrome ini dia kulitnya sensitif terhadap sinar matahari. Jadi dia tuh seperti apa kalau seperti vampire ya. Seperti vampire kalau kena sinar matahari dia jadi sakit gitu ya. Tapi dia bukan vampire, dia manusia ya. Vampire kan nggak ada ya. Dia tidak tahan terhadap zat-zat yang terpapar ke kulit ya. Walaupun orang normal misalnya terpapar itu juga juga baik-baik saja gitu. Lalu bisa juga menimbulkan imunodefisiensi dan neurodegenerasi. Nah, lalu pada orang-orang yang dia mempunyai kerusakan genetik pada jalur nucleotide excision repair atau NER ya, maka di sini yang terjadi dia akan menjadi sakit seperti misalnya seroderma pigmentosum. Jadi seroderma pigmentosum itu gangguan pigmentasi ya. Jadi kulitnya jadi kayak ada pigmen-pigmen bercak-bercak yang memenuhi tubuhnya gitu ya. Nah, lalu tadi Cockayne syndrome tadi yang dia berkaitan dengan sensitivitas terhadap sinar matahari tadi. Nah, lalu pada jalur yang lain misalnya mismatch repair ini contohnya pada kanker tertentu ya, termasuk colon cancer ya. Lalu pada jalur recombination repair ini bisa menimbulkan juga kerentanan terhadap cancer, dan pada jalur replication fork arrest various DNA structures ini dia bisa menyebabkan premature aging. Nah, sekarang bagaimana strategi mengatasi kerusakan DNA? Nah, sekarang ada yang namanya terapi sel, terapi gen. Nah, terapi gen ini merupakan targeted terapi yang didesain dengan menggunakan antibodi monoklonal tertentu yang mentargetkan gen-gen yang mengatur jalur-jalur sinyal tadi. Nah, ini contohnya adalah dengan cara memblok repair pathway ya, yang berkaitan dengan PARP. Jadi dikasihlah obat yang dia eh, bersifat targeted ke PARP ya, atau pada ini protein ini ya, PO2 ya. Kemudian pada jalur yang lain adalah dengan mengaktifasi ya repair pathway yang meningkatkan repairnya gitu ya. Ini contohnya pada eh, atelektasis, teleniotaksis protein yang dia nanti bersifat juga memicu jalur repair ya. Lalu juga dengan cara menggunakan kelemahan dari repair pathway pada sel kanker misalnya ya, dengan cara misalnya pemberian penghambat PARP. Nah, sekarang ini selain dengan terapi terapi yang bersifat targeted ini ya, juga ada terapi menggunakan beberapa kombinasi ya, misalnya dengan diet tertentu yang kaya dengan probiotik, kemudian juga kaya dengan polifenol ya, kandungan-kandungan dari ekstrak tumbuhan yang dia bersifat bioaktif, mampu mempengaruhi gen kita ya. Makanya ada ilmunya namanya nutrigenomik ya, karena ternyata ada komponen-komponen pada makanan yang bisa berdampak seperti tadi targeted terapi gen ya. Nah, jadi untuk mengurangi kerusakan DNA adalah stimulasi perbaikan DNA ya. Nah, eh, di mana yang distimulasi di sini adalah pada nukleosel dan juga pada mitokondria ya, di mana yang digunakan adalah agen-agen yang bersifat mengaktifasi perbaikan DNA ya, dan juga mengaktifasi jalur
yang namanya SIRT ya atau sirtuin ya nanti yang akan kita bahas ya sirtuin di mana diharapkan dengan dua hal ini ya ini bisa meningkatkan perbaikan DNA dan mengurangi kerusakan DNA. Nah, kalau yang ini contohnya di sini jalur PARP inhibitor dia menghambat PARP ya. Lalu juga kalau yang kalori restriction dan juga puasa ya. Kalori restriction itu puasa ya. Kemudian diet ketofastosis, nah itu dia melalui mekanisme yang berbeda ya, di mana dia mempengaruhi eh, metabolisme ya, yaitu dengan menurunkan asetil CoA ya. Lalu juga jalur yang lain ini di sini menggunakan NR atau NMN di mana dia mempengaruhi salah satu enzim yang juga dikaitkan dengan perbaikan dan metabolisme sel ya. Nah, apa itu sirtuin? Sirtuin itu adalah enzim silent information regulator yang berperan penting dalam metabolisme sel, produksi radikal bebas, ya, perbaikan sel dan kemampuan sel untuk hidup. Nah, apa saja yang bisa mengaktifasi sirtuin? Ya, salah satunya adalah makanan tadi ya, dan juga restriksi kalori atau puasa. Ya, puasanya sel metodenya gimana ya macam-macam. Ya, puasa sel. Nah, sirtuin ini dia ada beberapa macam ya dari sir 1 sampai 17 ini ya. Sampai 7 kok 17. Di mana fungsinya macam-macam. Ya, aktivitasnya macam-macam. Nah, ada yang mempengaruhi gen ya, menyebabkan gen itu di mute atau di apa tidak bisa aktif gitu ya, di inaktivasi. Kemudian bersifat neuroproteksi ya, lalu kardioproteksi mempengaruhi metabolisme eh, glukosa dan juga lemak, melindungi hati, melindungi ginjal, kemudian dia mempengaruhi sel darah dan sel-sel imun kita. Dan ini yang sangat penting adalah menyebabkan genom atau seluruh gen kita itu stabil. Ya, jadi menjaga gen kita itu stabil supaya tidak mudah mengalami kerusakan dan juga mengalami mutasi. Nah, sekarang ternyata ada kombinasi program ya, terapi yang disebut combined rehabilitation therapy ya, yang dimana tujuannya adalah tadi merehabilitasi DNA ya. Apa sih itu gitu ya? Ini adalah program rehabilitasi yang bersifat komprehensif yang mengintegrasikan koreksi perilaku ya, terapi obat dan terapi fisik untuk mengubah kebiasaan buruk dan meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Yang meliputi bukan hanya pemberian obat tadi ya, tapi juga di situ ada latihan fisik yang harus rutin dilakukan, pengaturan pola tidur ya. Pola tidurnya nggak boleh terlalu malam dan ada waktu-waktu yang tidak boleh tidur bahkan ya. Kemudian siang paling tidak ada tidur siang 30 menit gitu ya. Manajemen stres ya, manajemen diet, manajemen emosi ya, yang membantu kualitas hidup dan mengeliminasi stres bukan hanya secara fisik ya, tapi juga psikologis untuk memperbaiki support sosial sehingga pasien dapat mensikapi semua permasalahan yang terjadi saat sakit dan akhirnya menjadi lebih sehat. Ya, jadi pendekatan untuk menjaga kita dari kerusakan DNA itu tidak bisa hanya dari satu sisi dan satu modalitas ya. Jadi harus komprehensif ya. Jadi meliputi tadi exercise ya, kemudian faktor makanan kita dan diperlukan tadi kalori restriksi. Kalori restriksi itu artinya apa? Ya antara yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus diimbangi dengan exercise ya sehingga kalorinya keluar gitu ya.
Jadi tidak selalu terus kita disuruh puasa ya. Ada orang-orang yang dengan puasa Ramadan misalnya itu sangat sangat memberatkan karena memang dia dengan sensitivitas terhadap keton itu tinggi gitu misalnya. Sehingga dia tidak boleh puasa. Nah, orang-orang seperti ini ya kita nggak bisa menyuruh dia puasa ya, tapi dia diberi masukan untuk menyeimbangkan antara kalori yang masuk dengan aktivitasnya. Ya, konsekuensinya kalau kita misalnya makanannya kalorinya tinggi, berarti kita harus mengeluarkannya dengan exercise ya, paling tidak jalan ya, 30 menit sehari gitu ya, atau naik sepeda itu termasuk upaya-upaya untuk membakar kalori gitu ya. Nah, lalu diet Mediterranean yang biasanya kaya dengan serat pangan dan juga kaya dengan fermented food ya. Lalu polifenol dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, kemudian lingkungan kita. Bagaimana kita harus menjaga lingkungan ekosistem kita gitu ya. Bagaimana kita harus menjaga air kita tidak tercemar, kemudian tanah kita tidak tercemar, udara kita tidak tercemar, tidak ada asap. Nah, itu sebetulnya merupakan salah satu upaya untuk membuat kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kerusakan DNA tadi. Nah, lalu emosi, ya, emosi ini kita stabilkan dengan ajaran-ajaran agama, melakukan ajaran-ajaran agama kita. Kalau pada kepercayaan tertentu, meditasi gitu ya, peningkatan spiritualitas. Karena yang namanya emosi itu mempengaruhi hormon, yang mempengaruhi hormon, mempengaruhi saraf ya, yang akan mempengaruhi juga nanti kesehatan keseluruhan tubuh kita. Nah, lalu eh, anti radang ya. Anti radang ini bisa kita dapatkan dari makanan kita gitu ya. Dari probiotik dan juga dari beberapa aktivitas yang meningkatkan mekanisme anti radang ya. Jadi ada beberapa aktivitas misalnya dengan olahraga yang mengolah napas ya, itu juga salah satu cara untuk mengaktifkan salah satu saraf yang berperan dalam mekanisme anti radang seperti saraf vagus ya. Nah, makanan kemudian eh, kandungan-kandungan nutrisi dalam makanan, kegemukan, aktivitas fisik itu akan mempengaruhi kemampuan perbaikan sel, mempengaruhi proliferasi sel, regulasi hormon, kemampuan sel kita menjadi matang dan dewasa ya, diferensiasi namanya ya. Lalu derajat peradangan dan juga kemampuan respon dari kekebalan tubuh kita, kemudian kematian sel terprogram dalam tubuh kita, siklus sel, dan metabolisme zat-zat yang berbahaya yang bersifat karsinogenik. Nah, makanan, ya makanan itu dia mengandung yang namanya fitokimia yang dia bisa memperbaiki bukan hanya DNA tapi juga mitokondria tadi, ya. Di mana ternyata makanan itu bisa memperbaiki melalui beberapa mekanisme, ya. Yaitu salah satunya adalah kemampuan DNA eh, kemampuan mitokondria memperbanyak dan juga kemampuan tubuh mencerna mitokondria yang rusak yang disebut mitofagi tadi. Ya, selain itu dia juga meningkatkan fungsi dari mitokondria dalam aktivitas produksi antioksidan dalam tubuh kita dan aktivitas dalam produksi energi tadi yaitu ATP ya. Nah, kandungan apa sih yang ada dalam makanan? Kandungan makanan ini disebut polifenol, ya, di mana di sini ada resveratrol. Contohnya resveratrol ini bisa kita dapatkan dari anggur, ya, beri, beri, ya semua beri ya, semua buah yang berbiji banyak. Jadi memakan biji itu sebetulnya manfaatnya besar ya, karena salah satunya kandungan antioksidan dan nutrisi pada pada
eh, biji itu sangat tinggi dan bisa memperbaiki sel kita. Kemudian di sini ada berbagai macam penelitian yang menunjukkan bahwa resveratrol itu ada yang diberikan pada 1 hari, kemudian ada yang sampai 6 minggu, ada yang 2 hari, 8 minggu, gitu ya. Ada yang setengah hari, lalu dilihat dampaknya ternyata pada baik pada sel yang eh, di sini dari manusia yang sehat maupun dari manusia tikus ya, dari tikus ataupun dari sel kanker ya, itu ternyata dia punya dampak meningkatkan beberapa eh, penanda-penanda yang berkaitan dengan perbaikan sel ya, seperti misalnya tadi sirtuin ya, kemudian eh, peradangan, penanda-penanda peradangan yang menurun di sini ya, dan juga peningkatan aktivitas antioksidan yang diperlihatkan oleh beberapa biomarker ya seperti misalnya SOD ya peningkatan SOD ini ya kemudian NRF1 ini ya. Nah, bagaimana mekanismenya ini ya? Jadi komponen dari polifenol itu ada macam-macam ya. Tadi resveratrol, lalu kalau pada kiwi ya itu beda lagi pada kiwi ya. Kemudian pada black garlic, nah, black garlic itu ada alisin misalnya, walaupun nggak cuma alisin ya. Pada kopi ya, yang suka ngopi ya, seperti saya tiap pagi ngopi ya, karena ternyata pada kopi itu ada kandungan-kandungan seperti kafeik asid dan lain-lain yang dia juga mempunyai sifat menstabilkan gen ya. Ini di sini ada beberapa mekanisme, termasuk tadi yang saya sebutkan melalui aktivasi sirtuin ya. Kemudian dia akan meningkatkan mitofagi. Ya, mitofagi itu tadi degradasi mitokondria yang rusak dan regenerasi dari mitokondria itu. Ya. Kemudian ini contoh yang lain dari polifenol ya. Jadi pada green tea ya, pada eh, yellow sweet clover ya pada kedelai ya, tapi kedelai yang tentunya organik ya. Nah, ini pada raspberry, pada eh pomegranate itu apa? Delima ya. Pada artikok, milk thistle ini beberapa tumbuhan-tumbuhan liar ini sebetulnya dan ternyata dia punya khasiat obat. Lalu yang paling menjadi ikon dari Indonesia itu adalah kurkumin ya, turmeric. Turmeric itu eh, pada kunyit, temulawak gitu ya. Lalu klorogenik asid itu pada pada kopi, pada blueberry, pada biji matahari ya. Kafeik asid pada kopi, cranberry pada wortel, lalu komerik asid pada minyak zaitun ya. Kemudian propionic acid ya pada coklat ya. Jadi minum coklat yang asli itu juga bisa memperbaiki eh, DNA kita. Nah, sekarang yang luar biasa adalah kombinasi ya dari probiotik dengan di sini ada beberapa probiotik ya dengan peptida pada salmon yaitu dari salmon meat. Lalu dari ganggang, kombu fucoidan, kiwi ya, resveratrol, pineapple extract, black garlic. Kemudian di sini juga ada eh, antioksidan yang menjadi the mother of antioksidan yaitu L-glutation. Lalu vitamin D karena vitamin D ini juga merupakan regulator penting ya dalam perbaikan sel dan juga kolagen. Nah, mengapa sih harus kombinasi? Tadi karena yang namanya orang sakit itu kadang disuruh makan aja susah, ya. Dan kenapa kok kita harus menanokan ini? Ini ukurannya nano ya, karena nano dosisnya tentu nggak butuh yang banyak sekali. Kalau misalnya sama-sama ekstrak tumbuhan gitu ya,
Tapi yang satu nano, yang satu tidak. Yang tidak itu mungkin kita makan ekstrak tumbuhan tuh harus berkapsul-kapsul gitu ya. Tapi karena ini nano dan dia merupakan teknologi yang mengkombinasikan antara apa protein dari stem cell dari DNA salmon dan probiotik, maka em, tidak perlu banyak dosisnya itu sebetulnya dia sudah bisa mempengaruhi sel gitu ya. Nah, apa yang baru dari usukusi gold ini adalah black garlic terutama ya, black garlic kemudian ada tambahan dosis dari resveratrol dan juga eh, macam bakterinya ya karena ternyata rehab gen ya itu bisa dengan menggunakan bakteri rekombinasi yang dia bisa mempengaruhi sel dengan lebih baik gitu ya. Contohnya ini Lactococcus lactis ini ya. Lactococcus lactis ini adalah bakteri yang sering digunakan dalam teknologi vaksin probiotik ya dan juga probiotik. Kemudian laktik asid bakteria dan Bifidobacterium longum. Ya, kalau yang ditambahkan pada usus gold kali ini adalah Lactococcus lactis yang berasal dari marin probiotik yaitu dari perutnya ikan salmon. Ya, nah marin probiotik ini ternyata banyak mengandung kandungan-kandungan bioaktif yang dia bersifat eh, antibakteri, antivirus, anti kanker, imunomodulasi dan antioksidan. Ya. Nah, jadi probiotik itu bersifat anti genotoksin. Ya, jadi kalau tadi karena paparan-paparan tadi akhirnya terbentuk produk-produk yang bersifat genotoksin. Nah, probiotik ini bersifat anti genotoksin. Ya, ada berbagai macam probiotik yang sudah diteliti mempunyai efek anti genotoksin yaitu Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus ya. Kemudian di sini ada berbagai macam jenis Lactobacillus yang lain. Enterococcus ya. Enterococcus itu dari namanya kan udah kelihatan bahwa ini dari usus gitu ya. Lalu ada Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei sirota, Streptococcus salivarius dan Streptococcus thermophilus ya, lalu Bifidobacterium lactis dan banyak sekali yang lain ya, di mana telah diteliti dengan berbagai metode mempunyai mekanisme genotoxic agent apa anti genotoxic agent melalui parameter-parameter yang diteliti dengan berbagai macam metode ini ya. Nah, probiotik sebagai anti karsinogenesis ya. Mekanismenya bagaimana? Ya, probiotik bisa kita ambil dari yogurt ya, kemudian dari buah-buah yang kita makan mentah kan gitu ya, dari sayur-sayur yang kita makan mentah, fermentasi dari sayur dan buah. Kemudian apabila itu dikombinasi dengan EPA, DHA, fitoestrogen, selenium, riboflavin, inorganik sulfur, maka ternyata diketahui dapat menghambat seperti kanker payudara. Lalu beberapa probiotik kombinasi Lactobacillus dengan Streptococcus ternyata diketahui dia mempengaruhi NK sel, ya, meningkatkan NK sel, em, kemudian produksi antioksidan dan juga tadi perubahan epigenetik. Nah, lalu juga melalui mekanisme apoptosis ya meningkatkan kematian sel kanker, kemudian juga mempengaruhi kemampuan kanker untuk membelah diri melalui beberapa jalur sinyal ini ya, lalu menghambat kerusakan DNA, ini contohnya pada Lactobacillus dan Bifidobacterium, lalu mengaktifasi makrofag, NK sel, limfosit, sitotoksik yang dia berperan dalam pertahanan
terhadap kanker dan juga infeksi ya, dan juga peningkatan sinyal-sinyal dan juga antibodi yang dia berperan dalam menekan pertumbuhan bakteri atau virus yang berbahaya bagi tubuh manusia. Ya, ini kombinasinya contohnya adalah Saccharomyces, Bifidobacterium, dan Lactobacillus. Ya, Saccharomyces ini banyak pada makanan-makanan yang kita jumpai pada apa budaya Indonesia ya. Contohnya apa? Tape ya, kemudian tempe, ya, bahkan minuman-minuman bersoda yang berasal dari probiotik ini sekarang banyak sekali diproduksi juga oleh eh, ibu-ibu di Indonesia ya, dan beberapa sudah dikenal memproduksi sebagai minuman-minuman yang bisa kita jumpai di pasaran ya, dikombinasikan bahkan dengan herbal seperti temulawak ya. Indonesia itu sebenarnya kaya dengan inovator-inovator tentang ini ya. Nah, lalu black garlic. Apa sih yang ada dalam black garlic? Nah, black garlic ini macam-macam kandungannya, ya. Ada di allyl sulfide, ya, lalu ada macam-macam nih ya, DAS, DADS, kemudian DATS, lalu alisin ini yang paling terkenal ya, S-alilcysteine, ya, aliin, E-ajun dan Z-ajun, di mana kandungan fresh garlic dengan black garlic itu lebih tinggi daripada pada fresh garlic. Ya, jadi black garlic juga tidak menimbulkan efek samping ya. Kalau fresh garlic kadang menimbulkan efek samping ya. Kita mengkonsumsi fresh garlic itu salah satu efek sampingnya adalah iritasi lambung ya. Tapi berbeda dengan black garlic ya. Black garlic tidak menimbulkan iritasi lambung. Nah, black garlic ini juga menjadi agen anti cancer ya. Jadi di mana dia mentargetkan tadi ATM ya, ATM yang AT ateleniotaksia tadi ya. Apa protein yang dia mempunyai fungsi dalam perbaikan sel yang pada orang-orang tertentu itu dia mengalami mutasi yang menyebabkan penyakit ATM ya. Nah, eh, ekstrak dari bawang hitam itu juga mempengaruhi proliferasi dan siklus sel. Ya, dia bisa menghentikan siklus sel sehingga sel itu bisa diperbaiki, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi obat-obatan targeted yang modern menggunakan monoklonal antibody itu mentargetkan 3 gen, gitu ya, melalui 3 mekanisme. Nah, ini Blegar ini juga ternyata nggak cuma satu mekanisme yang dia pengaruhi, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh black garlic pada sel dan juga pada hewan coba. Eh, Bahkan ada yang sudah diberikan pada studi klinis ini ya. Nah, di mana pada penelitian pada sel didapatkan bahwa dia bersifat antioksidan, ya, kemudian mengurangi kerusakan DNA yang diinduksi oleh agen kimia seperti hidrogen peroksida, ya. Lalu dia juga punya efek anti radang, ya, anti nyeri, ya, karena dia ternyata mengurangi produksi dari prostaglandin E2 dan juga menghambat peradangan yang ditandai oleh penurunan penanda-penanda peradangan ya seperti TNF alfa, interleukin 1 beta. Kemudian melindungi dari infeksi cacing ya, kemudian mengurangi peradangan sendi pada osteoartritis, menghambat pertumbuhan dari bakteri-bakteri patogen ya. Nah, lalu resveratrol. Ya, resveratrol pada usus Gold itu dosisnya ditingkatkan dibanding dengan usus yang lama karena resveratrol ini dia mempengaruhi perbaikan sel ya dan juga perbaikan mitokondria. Ya, di mana dia akan meningkatkan sirtuin ini. Ya. Nah, kalau sirtuin meningkat maka terjadi
mitofagi tadi meningkat dan juga regenerasi dari mitokondria ya. Nah, ini gambaran bagaimana resveratrol dia mempengaruhi beberapa jalur sinyal dan produksi dari ATP ya. Nah, lalu kiwi ya. Kiwi mencegah oksidasi DNA dan juga meningkatkan perbaikan DNA. Ini juga sudah diteliti pada manusia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bila ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Iya, mohon maaf ya kalau laptop saya ini memang nggak bisa untuk slideshow, jadi saya nggak tahu juga ini kenapa ya. Tapi memang laptop saya ini agak unik, jadi kalau presentasi dengan laptop saya yang ini itu nggak bisa untuk slideshow ya. eh Bisa dibantu Pak Angga pertanyaannya? Sepertinya kok tidak ada pertanyaan ya. Ada yang mengangkat tangan ini, ada Fortune Tim Lin Simon. Ayo silakan Pak Simon apa Bu Simon ini. Silakan Bu, kalau mau bertanya Bu. Suaranya belum dinyalakan. Ya, ada yang mau bertanya? Konnichiwa. Oh ya, bagaimana mengetahui seseorang mengalami kerusakan? Ya, ya, jadi mengalami kerusakan itu salah satunya adalah dari biomarker ya, biomarker dalam tubuh kita yang bisa kita lihat di dalam darah maupun dalam cairan tubuh. Ya, sekarang ini banyak biomarker-biomarker yang dapat diperiksa secara molekuler ya, dengan teknologi molekuler dan biasanya ibu bisa memeriksakan diri ke dokter ya apabila ingin mengetahui itu biasanya adalah dokter-dokter yang mereka ahli dalam bidang sitogenetik ya atau sebetulnya kalau sudah ada keluhan misalnya ibu misalnya punya keluhan keluarga yang punya riwayat kanker, ibu pengen tahu tindakan pencegahan yang bagaimana yang harus diambil, maka ibu bisa konsultasi kepada dokter onkologi ya atau dokter-dokter yang eh, apa mungkin bekerja di laboratorium ya, terutama laboratorium yang mengerjakan pemeriksaan patologi molekuler ya. Penanda kerusakan sel itu dalam tubuh kita dari darah bisa kita lihat misalnya dari eh, protein-protein yang ada dalam darah yang menandai kerusakan sel ya misalnya HSP namanya ya. Walaupun belum lazim ya. Kalau belum lazim biasanya harganya mahal Ibu ya untuk pemeriksaannya ya. Saya belum tahu di lab-lab Indonesia apakah bisa ya. Eh, Kalau untuk penelitian memang sudah banyak dikerjakan itu ya kan, tapi untuk level di masyarakat ya untuk komunitas itu mungkin belum familiar ya karena memang
harganya mahal juga gitu ya. eh Pertanyaan yang lain sebentar. Kalau saya bisa bantu dok, bantu bacain ya dok. Ini ada yang tanya. Ya, Kalau misalkan ini kan mungkin pertanyaannya spesifik kayak tentang kanker. Nah, mungkin ya, saya generalin lah. Maksudnya kanker bisa kanker apa aja ya dok ya. Maksudnya kayak mungkin bisa kanker di bagian tubuh mana aja. Tapi pertanyaannya mungkin gini. eh, Faktor apa yang menyebabkan pemulihan kanker itu ada yang cepat, ada yang lama setelah konsumsi Subarashi dan Utsukushi dok? Ada yang oh, cepat, ada yang lama, ada yang mungkin menahun, ada yang mungkin baru konsumsi beberapa saset aja udah membaik gitu loh dok kira-kira. ya. Jadi eh, setiap orang itu punya eh, ciri khas ya yang membedakan satu dengan orang lain, bahkan kalau dia pun kembar yaitu pasti berbeda ya. Nah, faktor itu bisa dari sel kita sendiri, bisa dari ekosistem kita yang disebut mikrobiom ya. Jadi eh, sejak lahir faktor itu sudah seperti digariskan gitu ya kalau kita bicara faktor genetik ya. Dan ini bisa faktor yang diwariskan dari ibu kita, dari orang tua kita terdahulu ya. Rata-rata orang-orang yang dia mempunyai respon yang lama adalah orang-orang yang punya ciri khas genetik yang berbeda dengan orang kebanyakan ya. Yaitu mungkin dia ada perubahan pada eh, apa namanya gen-gen yang berperan dalam perbaikan tadi ya, karena kalau kita punya kanker dan keluarga yang kanker, rata-rata mereka itu salah satunya yang bermasalah adalah pada eh, gen-gen yang dia bersifat memperbaiki sel ya, karena tadi kan germline mutation ya terutama yang diturunkan itu ya. Jadi kalau kita sudah ada riwayat ya, kemungkinan respon kita akan lebih lambat ya. Riwayat orang tua kita, nenek moyang kita ada yang kanker, berarti kan kemungkinan gen kita udah nggak baik nih, ya. Yang kedua adalah ekosistem kita, ya. Setiap orang punya diversitas ekosistem yang berbeda, yang dipengaruhi juga oleh misalnya konsumsi antibiotik, bukan hanya oleh kita ya, tapi oleh ibu kita saat kita lahir, ya. Kemudian pada saat lahir perkembangan eh, sel-sel kita itu juga dipengaruhi oleh bagaimana saat itu respon imun kita dan juga kematangan dari sel kita pada saat window opportunity dari perkembangan sel dan respon imun kita. Ya, jadi window opportunity kita hanya 2 tahun. Nah, maka misalnya kita tidak mendapatkan ASI, itu juga akan berbeda dengan orang yang mendapatkan ASI. Kita mendapatkan eh, apa namanya susu formula tentu berbeda dengan yang tidak mendapatkan susu formula tapi dapat ASI ibunya ya. Nah, jadi bukan hanya saat ini pengaruhnya ya, tapi pada saat kita masih dalam masa pertumbuhan terutama 2 tahun pertama kehidupan kita. Nah, lalu juga pola hidup kita ya, lingkungan kita, polusi di sekitar kita, pola makan kita terutama pola tidur ya, maka kalau ingin benar-benar berdampak yang signifikan segera terjadi, kalau gen kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, otomatis kita harus mengkombinasikan ya yang komprehensif tadi, yang combine rehabilitation tadi ya, dengan eh, melakukan exercise ya, kalori restriction ya, bukan hanya mengkonsumsi utsukushi tentunya ya. Kemudian mengolah manajemen stres dan emosi kita ya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang meningkatkan religiusitas dan spiritualitas ya. Kemudian dengan mengurangi paparan-paparan zat yang tadi berbahaya itu termasuk juga ya. Jadi kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang polusi tinggi, ya ada kalanya kita memerlukan menggunakan masker tapi yang didesain memang untuk mengurangi
polusi gitu ya. Jadi bukan masker yang biasa yang justru akan menambah ya polusi karena kita menghirup kembali CO2 kita gitu ya. Tapi masker khusus yang memang didesain untuk polusi udara gitu. Atau dengan cara meningkatkan oksigen lingkungan dengan berbanyak lingkungan-lingkungan hijau di dalam lingkungan kita ya menggunakan filter udara dan sebagainya. Ini modifikasi lingkungan ya. Jadi memang tergantung dari banyak faktor ya, multifaktor ya. Maka antara orang yang dia nggak punya kelainan genetik dan riwayat keluarga kanker dengan yang eh, tidak punya sama sekali tentu akan berbeda. Usia juga sangat mempengaruhi ya. Jenis kelamin mungkin juga mempengaruhi karena beberapa ada kaitannya sama hiperestrogen tadi ya, perempuan ya. Perempuan kan dia mempunyai estrogen, sedangkan laki-laki dia lebih rendah ya, walaupun ada juga sebetulnya ya produksinya gitu. Nah, jadi eh, ketidakseimbangan hormon ya termasuk juga paparan terhadap zat-zat yang bersifat membuat perubahan pada keseimbangan hormon. Ya, maka tadi perhatikan ya produk-produk yang terpapar pada tubuh kita. Ya, termasuk makan harus organik ya karena eh, paparan endocrinal disruption agent salah satunya adalah dari pestisida. Ya, Oke. Oke, semoga menjawab ya untuk tadi. Jadi tadi pertanyaannya sebenarnya dia cancer payudara aja dok, tapi saya hmm, generalisasi ke semua lah ya, gitu, boleh jadi bisa ya. menjawab. Oke, oh ini ada yang mau tanya langsung dari Fortune Team. Boleh ya dok ya? Ya, boleh. Selamat sore, Dok. Selamat Saya sore. izin bicara, Dokter. Terima Oh kasih ya, sekali penjelasannya sangat bagus. Saya kebetulan pemerhati makanan. Saya chef, saya punya resto. oh Terus Masya Allah ya. saya suka sekali ngikutin apa Zoom-nya dokter. Gini, Dok, saya punya adik em, apa namanya kena kanker payudara stadium 3B, sudah melewati kemoterapi 3 kali, 3 kali, sorry, mau yang kelima bulan ini. Terus sudah mengkonsumsi Utsukushi dan Subara, perubahannya sangat bagus sekali, bahkan tidak merasakan yang biasanya apa namanya eh, mostly orang yang kena kanker Ya, habis kemoterapi. Nah, ya, tapi dok, adik saya ini dia alergi obat kemo. Sudah 2 kali diganti obat kemonya, dia masih tetap mendapat masih masih ada alergi yang timbul. Meskipun nih dok, jadi ketika gatal itu pas dia tidur kan digaruk sampai lecet-lecet. 2 hari 3 hari memang memang kering terus langsung. Itu bahkan yang hitam-hitam cepat hilang karena kita suruh pakai itu sebanyak mungkin kan. Eh, itu sebaiknya bagaimana dok? Apakah kita tetap mengikuti anjuran dari rumah sakit melakukan kemoterapi sebanyak 6 kali dan eh, karena perkembangan yang bagus dari nilai-nilai rujukan yang disarankan sama rumah sakit itu membaik, bahkan dokternya cuma ngasih tanda seperti ini bagus gitu kan. Tapi kok waktu itu kan ada rencana setelah kemo ketiga itu ada masektomi. Tapi sampai sekarang belum belum ada keputusan untuk dilakukan masektomi dan benjolan sudah mengecil significantly. Em, itu sebaiknya bagaimana dok? Apakah tetap dilanjutkan atau mesti ditambah untuk konsumsi Utsukushi atau Subarasinya atau bagaimana? Apakah ada saran? Kebetulan adik saya tuh memang dari kecil dia eh, em, apa namanya tidak makan daging-dagingan, jadi vegetarian tapi tanpa sengaja. Jadi apa namanya?
kami lumayan menganut hidup sehat, makan makanan yang bagus, makan makanan yang organik. Kami penganut seperti itu, but she still get cancer. Itu yang bikin kami shock karena kebetulan Iya, di keluarga juga tidak ada keturunan. Tapi iya, seperti yang dijelaskan dokter tadi, memang betul ada banyak sekali faktor yang bisa mengakibatkan itu. Nah, iya. pertanyaan saya kembali ke tadi ya, Dok. Bagaimana, apakah mesti dilanjutkan, mesti ditambah obat-obat kemo itu, apakah mesti diganti atau mesti seperti apa ya? Mesti eh, karena sudah diganti 2 kali tapi masih tetap ada timbul gatal-gatal yang itu kasihan sekali saya kalau lihat. Iya. Ya, Dok, terima kasih. Selamat sore, sehat selalu, Dok. Terima kasih sekali Ibu Evi. Amin, amin, robbal alamin. Saya doakan agar keluarga Ibu semua dalam perlindungan Allah dan juga adik dapat sembuh eh, tanpa bekas ya Ibu ya. Ya, jadi Amin. memang begini, kalau sudah ada eh, bakat keluarga, terutama kerentanan yang berkaitan dengan mutasi gen tadi ya. Mutasi gen itu kan nggak bisa diperbaiki, Bu. Ada sekarang terapi gen, tapi terapi gen itu juga sampai sekarang itu masih kontroversial ya. Terapi gen itu biasanya dimanfaatkan adalah virus ya. Nah, eh kalau memang kita sudah punya mutasi genetik itu ya, kita harus mencoba mengurangi eh, kerusakan genetik kita dan menstabilkan gen kita itu dengan modalitas-modalitas yang berbagai macam tadi, jadi komprehensif. Dan kalau memang misalnya satu modalitas itu tidak cocok, ya boleh sebetulnya seorang pasien itu memilih untuk mengganti modalitas itu dengan modalitas yang lain dan tentunya dengan berkonsultasi dengan para ahlinya, ya termasuk dokter yang mengelola pasien ya, atau juga bisa mencari second opinion ya. Teknologi untuk eh, apa membunuh sel kanker dengan regimen-regimen kemoterapi sekarang ini ada yang dia sudah targeted ya Bu. Nah, mungkin perlu dicari apa second opinion dari dokter-dokter yang lain yang bisa menjadi salah satu pilihan ya, termasuk herbal ya. Herbal itu salah satu pilihan dan juga teknologi gelombang yang sekarang ini baru juga banyak diteliti terutama di negara-negara Rusia ya. Kemudian bahkan kita punya inovator yang menggunakan teknologi gelombang dengan panjang gelombang tertentu ya untuk membunuh sel kanker tapi tidak berdampak pada sel normal ya. Karena kalau regimen-regimen terapi yang umumnya banyak digunakan selama ini kebanyakan adalah berdampak pada semua sel yang dia membelah diri dengan cepat. Jadi nggak cuma sel kankernya yang kena, tapi juga sel-sel yang membelah diri dengan cepat seperti rambut ya, sel kulit, kemudian eh, pada apa namanya eh, mukosa atau sel yang melapisi seluruh eh, rongga-rongga yang berhubungan dengan udara luar ya, dari napas sampai saluran cerna, lalu dari apa saluran kencing dan sebagainya. Maka efek samping dari regimen-regimen terapi itu akhirnya juga berdampak pada sel-sel itu. Nah, keluhannya bisa mual, bisa muntah, bisa kulit jadi kering, jadi mudah iritasi, itu salah satunya ya. Tapi mungkin kalau tidak cocok bisa cari pertimbangan yang lain ya, termasuk teknologi gelombang itu. Walaupun di Indonesia mungkin teknologi gelombang itu belum diterima ya, tapi sebetulnya alat itu mudah didapat ya. Dan eh, beberapa peneliti dari Rusia juga sudah melaporkan dampak positifnya ya. Mungkin Ibu bisa cari ya eh, informasi-informasi tentang itu. Jadi eh, modalitas terapi yang kita pilih itu adalah hak pasien ya untuk menentukan. Akan tapi saran saya selalu eh, berkonsultasi pada ahlinya dan
Kalaupun kita memutuskan, kita harus selalu mengiringinya dengan tadi ya, meminta keputusan itu dari yang maha hidup, yang memberi hidup dan menyembuhkan ya. Jadi jangan lupa bahwa itu yang utama dalam setiap modalitas terapi yang ingin kita ambil ya. Karena gen itu sebenarnya sangat mudah sama Tuhan itu untuk diutak-utik sebetulnya ya. Dan sebetulnya Tuhan pun memberikan ilmu itu pada manusia walaupun kita saat ini belum bisa benar-benar mengurainya ya, terapi gen namanya ya. Nah, lalu ada juga metode lain Ibu. Jadi kalau pada orang-orang yang dengan kelainan genetik ini, saran saya dipastikan itu kelainan genetiknya apa. Kalau di negara tertentu ada yang namanya operasi profilaksis ya untuk kanker ya. Misalnya apa yang dilakukan oleh Angelina Jolie mungkin ada yang ikut ya. Angelina Jolie itu adalah salah satu contoh artis yang dia mempunyai kelainan gen repair yaitu mutasi gen pada BRCA namanya ya. BRCA1 dan BRCA2 di mana karena dia intelek intelek ya, dia artis yang intelek gitu ya, dia tahu bahwa itu akan meningkatkan risikonya menjadi keganasan gitu ya. Maka dia berkonsultasi pada dokter onkologi dan disarankan untuk melakukan yang namanya oophorectomy apa profilaksis sepertinya. Ya, jadi ovariumnya diambil ya karena ovarium ini yang akhirnya dia memproduksi hormon estrogen yang dia akan mensuplai ya perkembangan dari kanker payudara. Nah, sebetulnya tidak bisa se ekstrim itu juga ya. Kalau menurut saya bisa jadi kita bisa mencoba metode yang lain yaitu dengan mengurangi paparan endocrinal disruption agent tadi ya. Misalnya dengan mengkonsumsi fitoestrogen ya. Lalu apa tidak menggunakan bahan-bahan yang meningkatkan estrogen dalam tubuh kita ya seperti paraben tadi menghindari paraben, SLS gitu ya. Jadi bukan hanya makanan yang kita harus organik ya, tapi juga semua yang menempel ya dalam kulit kita ya. Hindari paraben, hindari apa tadi SLS gitu ya. Eh, dan seminimal mungkin lah kita memakai bahan kimia sintetis ya. Kemudian juga apa namanya kita harus mengelola stres, mengelola stres karena stres ini juga salah satu faktor yang sulit ya karena kita tahu bahwa natural killer kita ya saraf kita itu sangat terpengaruh termasuk hormon itu sangat terpengaruh oleh emosi ya maka mengelola emosi itu adalah salah satu cara kita untuk menghindari eh, apa namanya sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu menjadi tidak bisa diatur gitu ya. Nah, lalu mungkin itu saran saya, jadi konsultasi pada, misalnya kalau kita pingin nih, memilih metode lain yang berkaitan dengan teknologi gelombang, ya cari coba, ya siapa ahli teknologi gelombang yang mungkin bisa memberikan pencerahan pada kita, dan kita harus, kalau sudah memilih sesuatu, ya kita harus istiqomah istilahnya, tetap harus yakin, kita harus menjalani terapi itu. Saya ingin memberi satu insight, saya punya pengalaman pribadi ya. Saya tidak menterapi penderita kanker ya, tapi saya banyak mendampingi orang-orang yang sakit kanker, memberi support secara sosial dan juga memberi support bila mereka ingin eh, mendapatkan terapi-terapi yang lain tadi. Ya, karena memang ada orang yang karena psikologis mau masuk rumah sakit aja sudah lemes kakinya. Tahu-tahu kayak orang yang lumpuh, ya karena saking takutnya. Ya. Dan ini kita nggak bisa paksa dia untuk menjalani kemoterapi. Saya pernah mendapatkan dua orang pasien kakak adik ini. Punya bakat keluarga yang sangat kuat untuk menderita kanker payudara. Yang satu wanita karir, bekerja di laboratorium yang setiap harinya dia bergelut dengan zat kimia berbahaya, bahan B3 gitu ya, karena satu laboratorium dengan saya ya. Berangkat pagi, pulang pulang hampir malam kerjanya itu. Kemudian pola makan dia tidak bawa bekal ya, tapi dia eh, apa beli di kantin gitu ya. Kemudian
Kalau yang satunya, kakaknya itu wanita ibu rumah tangga. Ya, jadi yang satu wanita karir, yang satu ibu rumah tangga. Yang kakaknya lebih tua nih, ya, posisinya. Sama-sama di atas 40 tahun pada saat gadis pernah operasi pengangkatan tumor ya pada payudaranya karena didiagnosis tumor jinak fibroadenoma pada saat itu, dan ada riwayat dari budenya ibunya itu kena kanker payudara. Yang adiknya tadi sudah mencoba herbal ya, ada beberapa merek herbal yang dia coba. Pada saat konsultasi saya dengan saya itu besarnya hanya mungkin sekitar 2 cm ya, tapi dalam jangka waktu 1 bulan itu dia sudah sangat besar. Dan pada saat itu saya menganjurkan untuk menjalani pengobatan medis ya, karena menurut saya ini yang jenis kanker progresif yang dia punya sifat biologis yang mungkin justru targeted terapi itu bisa ya, karena ada beberapa targeted terapi kalau dia eh, mengekspresikan penanda-penanda gen yang dia agresif, justru ada obatnya itu ya. Jadi menggunakan antibodi monoklonal yang mentargetkan protein HER2 ya. Nah, pada saat itu nurut ya, jadi dilakukan operasi ya, kemudian terapi sampai selesai, tapi juga mengkonsumsi herbal sehingga efek samping itu tidak dijumpai dan sampai sekarang masih sehat. Padahal waktu itu sekitar tahun 2009 ya. Nah, kakaknya sama sekali nggak mau ya, diutak-utak itu nggak mau, di biopsi nggak mau. Pokoknya maunya tuh ya yang nggak di apa-apain. Akhirnya saya nggak bisa maksa kan ya, nggak bisa maksa ya udah. Tapi saya menerapkan comprehensive rehabilitation terapi yang seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa beliau harus melakukan carolinization ya, benar-benar menerapkan pola hidup yang sehat. Dari pola tidurnya saya atur, saya bekali 1 buku doa ya untuk meningkatkan religiusitas dan spiritualitasnya. Saya beri apa, semacam afirmasi positif ya, bagaimana dia harus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana dia harus yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha Penyembuh. Kemudian melakukan afirmasi-afirmasi positif yang em, seperti salah satunya ya, menganggap bahwa kanker itu adalah bagian dari dirinya yang sebetulnya harus kita anggap sebagai teman yang harus kita perbaiki walaupun dia itu jahat pada kita. Ya nggak? Percaya nggak kalau preman bisa jadi santri? Pasti percaya ya, karena memang ada ya, preman berubah jadi santri itu ada ya. Nah, eh seperti itulah sel kanker juga demikian. Nah, akhirnya apa? Saya dampingi dia memilih herbal kan. Saya pilihkan herbal yang sudah diteliti mampu ya, mempunyai kemampuan untuk memperbaiki sel dan membunuh kanker, yang memang teknologinya waktu itu nano dan harganya sangat mahal. Jadi seminggu itu bisa habis 500.000 ya. Eh, jadi kalau di total 2 tahun itu baru hilang. Ya. Tapi Masya Allah Ibu ini sabar sekali, keluarganya juga sabar, termasuk support sistemnya sangat mendukung. Ya, maka support system juga penting ya diperbaiki. Jangan sampai seorang penderita kanker itu stres itu. Ya, jadi harus combine komprehensif tadi ya, rehabilitation terapi, combine rehabilitation terapi, bukan hanya satu modalitas terapi, termasuk support system sosialnya. Masya Allah, bersyukur sekali Bu Evi ini sebagai kakak menjadi support system dari adik ya, karena memang seperti itu karena seharusnya ya. Nah, eh, nanti kalau ingin informasi-informasi yang tidak menggunakan regimen terapi kemoterapi seperti itu, bisa WA saya Bu Evi. Nanti bisa saya arahkan terapi apa saja dan di mana, dan termasuk dokter yang mendampinginya, karena tetap harus ada monitoring dari dokter yang mendampingi yang berkompeten ya. Eh, dan ada monitoring dengan parameter-parameter yang bisa diambil dari darah maupun dari USG gitu. Jadi memang tidak bisa langsung begitu saja tanpa adanya pendampingan ya. Nah, silahkan yang lainnya. Oke, ini juga ada
Saya ambil teman-teman ini kan karena pertanyaannya kayaknya banyakan yang nggak berhubungan dengan tema, jadi nggak apa-apa. Ini saya kasihan takutnya kan yang nanya sesuai dengan Iya, tema nanti malah nggak kejawab. Jadi saya tanya yang sesuai tema kalau bisa. Jadi ada yang tanya gini dok, kalau misalkan saya pola hidupnya sudah benar nih dok, maksudnya menurut saya sudah benar, sudah baik lah. Maksudnya itu dari mulai iya, istirahatnya cukup, makannya sehat, olahraga, nggak ngerokok dan lain-lain. Terus saya vonis mungkin saya setelah cek lab atau setelah ke dokter apa, ini DNA-nya ada yang nggak benar, ada yang harus direparasi lah gitu loh dok. iya. Oke, apakah itu bisa sembuh sendiri hanya dengan saya jalanin hidup saya sehari-hari sebagai orang sehat, ataukah tetap harus ada bantuan dari nutrisi tambahan eksternal dari di luar makanan atau di luar yang saya lakukan sehari-hari? Iya. Jadi eh kalau seperti yang kita lihat tadi di beberapa slide ya, eh yang namanya kerusakan DNA itu bisa pada PLN kita, mitokondria, ya. Nah, kalau mitokondria kita sudah tidak mampu mensuplai energi, otomatis kan kita harus mengkonsumsi sesuatu yang bisa meregenerasi mitokondria dan mensuplai sementara apa yang tidak diproduksi oleh mitokondria, gitu loh. Kan mitokondria salah satunya memproduksi antioksidan. Ya, maka kita harus mengkonsumsi antioksidan yang tinggi. Ya. Kemudian mengkonsumsi sesuatu yang bisa memperbaiki mitokondria kita. Ya. Jadi regimen yang kita pakai nggak bisa regimen regimen yang sifatnya apa satu satu modalitas dan satu jalur ya, tapi yang menyasar banyak jalur ya. Dan bisa masuk ke dalam sel dengan cepat. Kalau kita konsumsi misalnya hanya dari makanan sayur dan buah gitu ya, berapa banyak dosisnya kira-kira yang akan kita makan? Berapa banyak sayur dan buah yang harus kita makan sehari ya? Padahal belum tentu eh, setiap hari kita bisa makan sayur dan buah dalam jangka yang rutin dan juga dalam jumlah yang banyak sekali gitu kan. Nah, maka teknologi superfood dengan nano itu adalah satu pilihan ya. Karena dengan teknologi nano ya, nutrisi dan bioaktif dari tumbuhan itu dia bisa dibawa langsung menembus ke apa sel dan ke targeted dari gen yang rusak gitu ya. Jadi misalnya gen yang mutasi, gen repair tadi atau pada mitokondria tadi ya DNA-nya rusak ya maka dia mentargetkan mitokondria gitu ya. Nah, jadi eh, orang-orang yang sudah punya kelainan genetik yang luar biasa, mutasi gen, hampir rata-rata penderita kanker itu mutasi gennya itu gak cuma satu ya, lebih dari 4 lah semuanya ya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata paling tidak tadi ada berapa tadi? Ya, lebih dari 15 ya mutasi gen. Dan biasanya kalau yang terkena sudah DNA repair, itu gennya nggak stabil, ya. Gennya nggak stabil sekali, mutasinya pasti akan beruntun gitu. Apakah dengan hanya tadi modalitas dengan pola hidup sehat itu mencukupi akhirnya? Ya, kita membutuhkan sesuatu yang dia langsung masuk ke dalam gen dan eh, apa namanya mentargetkan benar-benar lokasi di mana dia mengalami kerusakan gitu ya. Dan eh, tentunya juga kita pertimbangkan bahwa sekarang lingkungan yang tidak tercemar itu sangat-sangat jarang. Bahkan di Amazon itu ya, Amazon itu yang namanya merkuri ya, itu sudah mencemari udaranya ya. Oke, dengan bersih deh. Setelah oke.
Ya, kalau setelah kemo, operasi, dan radiasi, sudah setelah PET scan dinyatakan bersih dari kanker, apakah bisa muncul? Ya, bisa-bisa aja. Apa dok? Mungkin kalau dari sisi dokter Susi ya, kira-kira apa faktor resiko yang paling fatal yang bisa bikin cancer itu muncul lagi setelah mungkin dinyatakan udah nggak ganas lagi, udah jadi jinak atau bahkan mungkin hilang. Tapi kan kita tahu bisa aja itu hilang sementara sebenarnya karena cancer itu kan bandel ya, bisa nggak mungkin bisa bisa mungkin hilang untuk selamanya, bisa juga tiba-tiba balik lagi atau mungkin ada sisa-sisa sedikit yang berkembang lagi. Kira-kira faktor resiko apa aja selain ya kalau selain kan kalau orang-orang bilang ya kalau mau mencegah kanker nggak boleh konsumsi kimia yang kayak ngerokok, nggak boleh terlalu banyak makan fast food mungkin atau paparan udaranya harus bersih dan lain-lain, makanan harus sehat. Kalau dari dokter Susi sendiri ada lagi nggak kira-kira faktor resiko yang fatal yang bisa bikin orang udah punya jentik kanker atau mungkin bahkan dulunya udah pernah kena kanker terus udah hilang, terus yang bisa memungkinkan menjadi balik lagi itu apa aja dok? Ya, jadi orang yang dilakukan kemoterapi dan radiasi ya, karena tadi kalau menggunakan teknologi radiasi yang seperti yang ada sekarang dan juga menggunakan regimen yang ada sekarang yang bukan targeted ya, itu yang muncul yang paling menakutkan adalah transformasi sel yang sehat yang sebetulnya tadinya sehat setelah kemoterapi dan radiasi muncul sel ganas jenis baru yang sifat biologisnya lebih agresif gitu. Yang ditakutkan seperti itu. Jadi ya karena dampak akumulasi dari kerusakan dari sel akibat efek samping dari modalitas terapi yang dia tidak hanya spesifik terhadap sel kanker. Ya maka kenapa sekarang ini banyak akhirnya ahli-ahli kuantum fisika gitu ya, kalau kuantum biologi yang menciptakan metode-metode baru menggunakan misalnya kalau radiasi ya, yang namanya terahertz frekuensi. Ya, terahertz frekuensi itu eh, radiasi gelombang elektromagnetik yang dia frekuensinya di antara gelombang microwave dan eh, infrared, yang dia bersifat selaras dengan frekuensi gelombang manusia dan dia tidak merusak sel yang normal, tapi dia memperbaiki kerusakan sel gitu. Nah, maka memang eh, itu bagaikan double SWOT ya, bagaikan double SWOT artinya apa? Double SWOT itu kan pisau bermata dua atau pedang bermata dua. Di satu sisi dia membunuh sel kanker, di sisi lain ya ternyata dia juga bisa memicu sel kanker jenis baru. Nah, tinggal waktunya tergantung dari faktor-faktor yang lain tadi, termasuk pola hidup, pola makan, dan sebagainya. Maka, walaupun sudah dinyatakan bersih, harus tetap melakukan comprehensive atau combined rehabilitation terapi, ya, yang meliputi tadi saya sebutkan, ya, termasuk mengkonsumsi makanan-makanan superfood yang dia bisa meningkatkan repair karena kesehatan sel itu kalau semakin tua akan semakin menurun keseimbangan antara kerusakan DNA dengan repair repair DNA kita itu juga kemungkinan akan semakin menurun ya. Jadi tingkat kerusakan DNA dengan keseimbangan dengan perbaikan DNA itu akan lebih besar kerusakan DNA-nya gitu. Maka kita harus mengupayakan ya mengkonsumsi superfood yang dia bisa eh, meningkatkan keseimbangan antara kerusakan DNA dengan repair gitu ya. Oke, oke dok. Pertanyaan terakhir ya dok sebelum kita tutup acara ini. Ah, oke, ini menarik. Mungkin setelah dengar pemaparan materi hari ini dari dokter Susi ini, beberapa ada yang tanya. Saya jadi takut nih.
Kira-kira kalau saya mau tes DNA, Dok, kira-kira itu harganya kisaran berapa sih, Dok? Dan apa aja? Mungkin ada nggak? Saya juga nggak pernah ya. Saya juga nggak pernah tahu. Tapi Ada, mungkin, ada. dokter bisa kasih kayak range dan apa aja yang harus dicek nggak gitu, Dok? DNA kan kayaknya nggak mungkin dong saya ke dokter, saya mau tes DNA. Gitu. Biasa kan artis-artis doang tuh tes DNA kan. Nah, kalau ini nih mau tes DNA untuk tahu apakah saya ada yang rusak atau enggak, Ya, mungkin keperluannya entah saya mau punya anak gitu kan, saya mau yang perfect banget, ya, saya nggak mau ada kelainan dan lain-lain, mengurangi resiko atau apa gimana. Kira-kira gitu, Dok. ya. Ada orang tuh yang saking aware-nya sama penyakit yang dia alami. Seperti Angelina Jolie itu aware sekali gitu loh. Dia punya riwayat keluarga, udah dia langsung periksa gitu. Kalau dia punya itu. Nah, pemeriksaannya namanya pemeriksaan sitogenetik ya. Dan itu bisa di laboratorium-laboratorium yang sudah melayani pemeriksaan sitogenetik. eh Ya tentunya harus dari rujukan dokter ya. Maka kita periksa dulu ke dokter, kita cerita ya tentang bahwa kita punya misalnya riwayat keluarga, di mana keluarga saya kok punya penyakit menurun begini. Nah, apakah saya menderita itu? Dan sekarang konseling prenikah juga kalau yang aware banget ya seperti itu juga gitu ya. Mereka pengen diperiksa screening semuanya. Kayaknya laboratorium-laboratorium swasta sekarang sudah mulai nih ya melakukan seperti itu ya. Promo-promo pre-counseling eh, apa pada saat mau menikah ya, pemeriksaan pemeriksaan pre-counseling ya, premarital ya. Nah, eh, yang dilakukan seperti Angeles Jolie misalnya BRCA 1 dan 2, kalau satu parameter biasanya sekitar 1,5 juta gitu ya. Tapi itu harga lama ya, saya nggak tahu yang sekarang. Nah, nanti bisa ditanyakan di laboratorium swasta yang besar ya. Seperti misalnya boleh 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 nyebut merek nggak ini? Prodia misalnya ya, atau lab-lab yang lain ya, misalnya yang sudah melayani itu ya. Nah, itu eh, bisa ya dilakukan pemeriksaan sitogenetik ya. Kalau sudah tahu ya, kalau saya ya lakukan tadi combine rehabilitation terapi ya, yang saya sebutkan di slide tadi. Boleh nanti slide-nya diminta ya. Silakan kalau mau minta. Apa saja sih ya yang dimaksud dari eh, combine rehabilitation terapi itu? Kan nggak cukup hanya dengan suplementasi superfood tadi gitu ya. Nah, yang paling paling radikal atau invasif ya seperti yang dilakukan Angelina Jolie. Kalau ketahuan seperti itu ya, akhirnya dia minta saran kan sama onkologi, yang tergantung kebijakan masing-masing onkologis ya. Ada dokter yang menyarankan mastektomi mungkin ya, profilaksis ya. Ada yang begitu ya, tapi ada yang menyarankan misalnya hanya ovarektomi atau pengambilan ovarium gitu ya. Karena ovarium ini dianggap sebagai suplai dari estrogen gitu ya. Akan tapi ya ini menimbulkan dampak juga gitu yang invasif itu. Kenapa disebut invasif? Salah satunya kan karena menimbulkan efek samping. Nah, kalau ovarium diambil itu kan seperti kita dikebiri ya kalau perempuan ya. Kalau ovarium kita diambil akhirnya yang terjadi efek sampingnya kita menopause ya, menopause dini ya. Maka ya kita harus cari second opinion yang mana yang itu akan memberi insight kepada kita dan mana yang paling cocok dengan kita. Karena sekarang terapi itu berjalan akhirnya personalize. Artinya masing-masing person itu bisa beda-beda. Sama-sama kena kanker payudara. Tadi 2 orang bersaudara aja, saran saya berbeda kan. Yang satu saya sarankan medis, yang satu karena dia nggak mau medis sama sekali, saya sarankan ya sesuai keyakinan dia gitu ya. Akan tapi dalam pendampingan ya tidak boleh kita lepas gitu. Ya, begitu Pak Angga. Oke, siap. Oh, Prodia aman, Dok. Prodia soalnya ada kerjasama sama kita. Aman. Oh iya iya siap. Ya, jadi itu ya teman-teman kira-kira ya. Semoga bisa menjawab dan karena kan hari ini temanya tentang rehabilitasi DNA. Jadi kita berkutat dengan segala hal yang berkaitan dengan DNA, berhubungan dengan produk kita yaitu Utsukushi Gold mungkin yang
emang bisa membantu terapi teman-teman juga untuk mungkin mau yang rehab DNA, mau mencegah kerusakan DNA dan lain-lain gitu kan. Jadi saya mohon maaf untuk pertanyaan yang lainnya mungkin karena kan ini waktunya udah jam 5 nih ini aja kan. Kita dari tadi udah tanya jawab, dokter udah kasih materi dan lain-lain, udah ada yang tanya langsung juga gitu kan. Itu udah lumayan banyak. Nah, waktunya nggak cukup untuk kalau misalkan kita jawab semua. Mungkin nanti ditunggu aja di tema-tema berikutnya. Pasti ada yang sesuai dengan pertanyaan teman-teman semua. Kira-kira itu aja dan terima kasih untuk kesetiaannya masih bersama kita di acara setiap Sabtunya dan thank you untuk Dokter Susi untuk waktunya dan Sama-sama. sharingnya yang luar biasa dan membukakan mata hati dan telinga semuanya. Yes. Tentang tentang pentingnya menjaga kesehatan DNA gitu ya, Dok. Iya, benar. Oke. Oke, ada yang mau disampaikan terakhir, Dok? Ya, jadi eh, makan itu menentukan kesehatan. Akan tetapi jangan hanya tentang makan, ya. Hidup kita ini tidak hanya sekedar makan, ya. Maka sekali lagi kita lakukan rehabilitasi ini secara komprehensif, ya, dengan memperhatikan berbagai macam faktor, termasuk religiusitas, ya, spiritualitas, ya. Karena kalau kita bicara penyakit yang menyebabkan kerusakan genetik, salah satu yang bisa memperbaiki dengan mudah itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Baik, begitu saja Pak Angga. Oke, Selamat weekend siap. ya. Jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah salah satu faktor yang menentukan juga kualitas kehidupan kita. Oke, kalau gitu. Terima kasih, dokter. Terima Ya, kasih, teman-teman semuanya. Selamat sore semuanya. selamat sore.